not what they do. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Tiba waktunya kita akan mengikuti ibadah Jumat Agung. Walaupun pada saat ini kita tidak berkumpul bersama-sama, tapi kita bersyukur kita tetap bisa melaksanakan ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Jemaat, kami undang bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian Memandang Salib Rajaku. Dunia
menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali. Kita tetap akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian menjulang nyata atas bukit Kala. Yohanes pada pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Saya akan membacakannya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Kita akan masuk di dalam pengakuan dosa, karena dalam firman-Nya jelas dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan berdoa dan bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian Kuasa Salibmu. Yang mulia, anugerah
Kita menyadari bahwa tidak ada satupun yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Kami mengaku segala dosa dan salah yang telah kami perbuat, Tuhan. Baik melalui perkataan kami, pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan kami seturut kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk senantiasa memanggil Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh layak untuk senantiasa datang kepada-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami boleh memasuki perjamuan nasihat kudus ini Tuhan, memasuki Jumat Agung di mana Engkau mengalami sengsara luar biasa oleh karena dosa dan salah yang telah kami perbuat. Kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Tuhan begitu sayang kepada kami, sehingga Kau rela mengalami itu semua hanya untuk salah dan dosa kami. Sucikan kami seturut kasih kemurahan-Mu ya Bapa, semua salah dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang boleh Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada hingga saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah menghapuskan dosa yang kami perbuat, baik dosa di masa lalu, dosa yang sekarang kami perbuat, bahkan dosa yang akan datang yang kami perbuat pun Tuhan sudah hapuskan itu di atas bukit Kalvari. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Kakak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian kita. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal ke-22 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Demikian firman Tuhan. Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku untuk memimpin tujuan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ular dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Amin. Menjadi orang dan firman Tuhan kita. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Kita kembali memuji Tuhan. Tuhan penebusku. Kau
dalam penyembahan. Mari kita semua berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati setiap kami. Tuhan senantiasa melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Secara manusia kami tidak mampu untuk melewati semua peristiwa yang ada, khususnya ketika virus corona melanda di negeri kami ini Tuhan. Tapi kami memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan kami kekuatan, yang senantiasa memberikan kami kemampuan untuk melewati itu semua. Kami percaya kami boleh ada hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan untuk apapun yang kami boleh terima. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan masih memelihara kami. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan sampai detik ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua yang boleh Tuhan beri kepada kami. Berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera kepada setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akan menaikkan pujian Ku Bebas. Oh
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh lagi berkumpul. Meskipun kita di rumah masing-masing, kita boleh beribadah bersama-sama dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah dan di berbagai tempat. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami terpisah secara fisik, tapi hari ini Engkau menyatukan kami dalam persekutuan yang indah, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Allah, untuk kami boleh juga merayakan, mengingat apa yang telah Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk itu Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolonglah kami semua, urapi dan berkati baik hamba yang menyampaikan firman-Mu, juga kami semua, supaya kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus membimbing kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami sungguh-sungguh mengalami pembaharuan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kami mempersilakan Tuhan berbicara kepada kami, dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita membuka firman Tuhan dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan jangan lagi kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Adapun tema yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini adalah kematian yang menghidupkan. Sekali lagi, tema kita adalah kematian yang menghidupkan. Berbicara mengenai kematian,
tentu adalah sesuatu yang menurut anggapan orang lain adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Dan kalau berbicara tentang kematian, dikatakan seseorang mati, itu berarti dia telah terputus dari nyawanya. Seseorang yang dikatakan mati, dia sudah tidak dapat lagi berpikir, tidak dapat lagi beraktivitas, tidak dapat lagi merasa, tidak ada lagi sesuatu yang dapat dia lakukan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi semua cita-cita, semua harapan, semua keinginan telah berhenti saat seseorang dinyatakan mati. Tapi tema kita sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana mungkin kematian itu menghidupkan? Tentu yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah kematian Kristus. Mengapa kematian Kristus menghidupkan, saudara? Karena kematian Kristus bukan karena ia berdosa, tetapi karena manusia berdosa. Firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Maut artinya adalah keterpisahan dari Allah. Seseorang yang mati secara rohani adalah orang yang sungguh-sungguh terpisah dari Allah. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saat itu juga dikatakan bahwa mereka sudah mati. Pada saat engkau memakan buah yang dilarang yang ada di tengah-tengah pohon itu, maka saat itu engkau pasti akan mati. Ada kata pasti akan mati, saudara. Memang secara fisik pada saat itu mereka tidak mati, tapi kita melihat secara rohani mereka telah mati. Artinya mereka sudah tidak lagi bisa berhubungan dengan Allah. Ada sesuatu, dosa itu adalah sesuatu yang memisahkan manusia dari Allah. Untuk menghidupkan kembali manusia berdosa itu, maka Kristus harus mati di atas kayu salib. Mengapa Kristus? Apakah manusia yang dianggap baik tidak bisa mati untuk menggantikan dirinya sendiri? Saudaraku yang kekasih, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Jadi betapapun baiknya seseorang menurut anggapan orang lain atau menurut dirinya, dia tidak akan pernah mampu untuk melunasi hutangnya. Dia tidak akan pernah mampu untuk menghidupkan dirinya, untuk menghidupkan dirinya secara rohani. Manusia tidak akan pernah dapat memenuhi tuntutan keadilan Allah. Tidak akan pernah dapat memuaskan tuntutan Allah. Hanya manusia Yesus Kristuslah yang dapat memuaskannya, yang dapat memenuhi tuntutan Allah. Sebab hanya Dialah satu-satunya manusia yang tanpa dosa. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat gambaran yang diberikan di dalam perjanjian lama tentang korban yang harus dibawa sebagai korban penghapus dosa, korban keselamatan itu selalu harus dibawa adalah anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Inilah yang menjadi syarat, dan Kristuslah satu-satunya yang dapat memenuhi tuntutan keadilan Allah itu untuk menghidupkan manusia yang sudah mati secara rohani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk membayar hutang dosa kita, untuk membayar hutang maut manusia, Kristus harus mengalami maut. Kita melihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46 dikatakan,
mulai dari jam 12 siang sampai jam 3, kegelapan menutupi seluruh daerah itu, atau kegelapan menutupi bumi. Kita lihat di sana bahwa Yesus mengalami maut selama 3 jam. Yesus mengalami maut selama 3 jam. Itulah sebabnya dia berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, saya pernah berkhotbah di tempat ini dan mengatakan, khususnya tahun yang lalu, dari Yesaya 53, bagaimana penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kita melihat di sana digambarkan bahwa dia tidak seperti manusia lagi. Penderitaan fisik yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata penderitaan Yesus tidak berhenti sampai di penderitaan fisik. Penderitaan Yesus yang paling berat adalah keterpisahannya dengan Bapa. Ketika dia terpisah dengan Bapaknya, itu adalah satu penderitaan yang amat sangat melebihi penderitaan fisiknya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa puncak penderitaan Yesus adalah ketika Allah Bapa meninggalkan dia. Ketika Yesus harus terpisah dengan Bapaknya, itu adalah satu puncak penderitaan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ia rela terpisah dengan Bapaknya supaya kita yang terpisah dengan Allah oleh karena dosa, kita bisa kembali dihubungkan dengan Allah. Dia rela terpisah dengan Bapaknya supaya kita yang sudah mati dapat dihidupkan kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah 3 jam kegelapan berlangsung, Yesus berkata, sudah selesai, sudah genap. Artinya Bapak Ibu, bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sudah sempurna. Final. Karya keselamatan yang Yesus kerjakan sudah sempurna, sudah selesai. Itulah sebabnya dia berkata, setelah ia mengatakan sudah selesai, ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Lukas 23 ayat 46, Yohanes 19 ayat 30. Dia rela menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya kembali kepada Bapa. Dan dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan bahwa Kristus berkuasa memberikan nyawanya, tapi juga berkuasa mengambilnya kembali. Karya penebusan Kristus sempurna karena Kristus memberikan nyawanya dengan kerelaan, karena kasihnya kepada kita manusia berdosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kematian Yesus bukan sebagai korban, tetapi kurban. Perbedaan kurban dengan kurban, mari kita lihat. Kalau berbicara tentang kurban, itu senantiasa berbicara tentang keadaan seseorang yang berada dalam posisi lemah dan tidak berdaya. Seperti contohnya, dia adalah korban perkosaan, dia adalah korban penganiayaan, dia adalah korban pembunuhan, dia adalah korban penyiksaan. Artinya kalau dikatakan korban, dia tidak berdaya sama sekali. Dia tidak punya kuasa untuk menolak itu. Tetapi kalau berbicara tentang kurban,
berbicara tentang kerelaan. Berbicara tentang kesediaan untuk memberi. Berbicara tentang cinta dan kasih. Itu sebabnya Bapak Ibu, bahwa kematian Kristus adalah sebagai kurban. Dan itulah yang memungkinkan kematiannya menghidupkan. Kematiannya menjadi pelunasan hutang dosa kita. Penguburan Kristus adalah bukti bahwa ia telah mati. Kebangkitannya adalah bukti bahwa maut telah dikalahkan. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa Kristus mengorbankan hidupnya dengan cara rela mati di atas kayu salib itu, kita tidak akan pernah mengalami kehidupan di dalam Dia. Kita tidak akan pernah mengalami penebusan. Kita tidak akan pernah mengalami pembenaran. Kita tidak akan pernah mengalami pendamaian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia rela mengorbankan dirinya demi untuk saya dan saudara. Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga saya katakan tidak ada cara lain untuk manusia dapat dihidupkan kembali secara rohani. Tidak akan pernah ada manusia yang dapat dihidupkan secara rohani tanpa pengorbanan Kristus. Bagian yang kedua yang mau kita renungkan adalah bagaimana saya mati bagi dosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat yang kedua, dikatakan di sana, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat yang ke-11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Gimana caranya saya bisa mati bagi dosa? Saudaraku, dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6, di situ dijelaskan kepada kita, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Lalu di dalam ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Oh saudara, inilah caranya. Bagaimana supaya saya mati bagi dosa? Dibaptis. Baptisan itu adalah menyatakan suatu penyatuan orang percaya dengan Kristus. Ini adalah satu keunikan relasi Kristus dengan orang percaya. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib itu, aku pun mati bersama-sama dengan Kristus. Itu artinya. Dan pada waktu Yesus bangkit dari kematian, aku pun bangkit dalam hidup yang baru. Jadi supaya kita mati bagi dosa, kita harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus turut mengalami secara pribadi karya Kristus, tidak hanya sekedar tahu. Kita
menanggung dosa, tetapi kita juga mengalami secara pribadi. Saudara, di dalam Roma 6 ayat 1-14 yang kita baca ini, ada 10 kali kata telah dikatakan di sana. Kata yang disebut ulang-ulang, kata telah dipakai sebanyak 10 kali. Itu untuk menandaskan kepada kita bahwa kita yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, kita yang sudah menerima secara pribadi kematian dan kebangkitan Kristus itu, kita telah mati bagi dosa. Bukan akan, Bapak Ibu, tapi ada dikatakan di sana telah mati. Jadi saat kita percaya, saat kita bertobat, saat kita menyatakan diri sebagai pengikut Yesus, saat kita sungguh-sungguh menerima apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus kerjakan bagi kita, maka saat itu kita telah mati bagi dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya yang telah mati bagi dosa itu adalah orang yang telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Saudara, pada zaman itu ada 2 persyaratan. Persyaratan peraturan perdagangan, khususnya persyaratan untuk pembebasan seorang budak. Jadi dalam perdagangan itu ada 2 syarat untuk membebaskan seorang budak. Yang pertama, seorang budak bisa dibebaskan dari kuasa tuannya jika ia telah meninggal dunia. Dan yang kedua, seorang budak yang bisa dibebaskan dari kuasa tuannya jika ia telah dibeli oleh tuan yang lain. Itu sebabnya 2 syarat ini dapat membebaskan seorang budak. Yang pertama tadi, ketika dia meninggal, dan yang kedua, ketika dia dibeli oleh tuan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa pembebasan orang berdosa itu dilakukan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu kekasih, saat seseorang sudah mati, saudara, dia bebas. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Kita yang telah mati bersama Kristus, kita yang telah menyatu dengan kematian Kristus, kita telah dibebaskan dari dosa. Yang kedua, bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas, saudara, melalui darah Yesus, sehingga kita telah dibebaskan, dan yang membeli kita itu adalah Yesus dengan darahnya, sehingga kita telah dibebaskan dari tuan kita yang lama, dan sekarang yang menjadi tuan kita adalah Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang sangat menarik dan yang sangat penting. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bagaimana saya mati bagi dosa. Ketika saudara menyatu dengan kematian Kristus dan kebangkitannya, ketika saudara telah dibebaskan dari kuasa dosa, saudara sungguh-sungguh bebas dari dosa. Dan yang membebaskan kita adalah Kristus. Oleh sebab itu, karena Kristus yang membebaskan kita, maka yang menjadi Tuhan kita yang baru adalah Kristus Yesus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, persatuan
persekutuan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus mengakibatkan berlalunya ciptaan yang lama, kematian manusia lama, dan datangnya ciptaan yang baru. Puji Tuhan, saudara. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau katakan di sini, tidak semua orang Kristen telah mengalami hal ini. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima karya keselamatan yang Yesus kerjakan, dia adalah orang yang telah mati bagi dosa. Saudara, apakah saudara sudah mati bagi dosa? Ataukah hanya kita datang beribadah setiap minggu, tapi kita tidak pernah mengalami karya Kristus itu dalam hidup kita secara pribadi? Kita tahu Yesus mati, tapi kita tidak mengalami secara pribadi. Saudara, ini waktunya buat kita. Hari ini, saat kita mengenang kembali, merayakan kembali, mengingat kembali apa yang Yesus lakukan. Jangan hanya sekedar mengingat, tapi alami itu secara pribadi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar supaya sungguh-sungguh kita mati terhadap dosa. Kita harus menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita melihat ciri manusia yang telah dihidupkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Apa ciri-cirinya, Bapak Ibu? Jadi tentu harus ada tandanya. Kalau saudara sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, kalau saudara sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, pasti ada tandanya, ada ciri. Apa ciri orang yang sudah dihidupkan? Yang pertama, ayat yang ke-12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang panah, ya, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang pertama adalah dosa tidak lagi berkuasa di dalam hidup seseorang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, yang sudah menyatu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak berkuasa lagi. Saudara, meskipun kita telah mati bagi dosa, tetapi ingat, sifat dosa itu tetap ada di dalam diri kita. Sekali lagi saya katakan, meskipun kita sudah mati bagi dosa, tetapi sifat dosa itu masih ada di dalam diri kita. Akan tetapi perbedaannya apa, Bapak Ibu? Perbedaannya ialah dosa tidak berkuasa lagi. Dosa itu tidak menjadi tuan bagi saudara. Dosa itu tidak menjadi raja lagi bagi saudara. Dosa itu tidak memperbudak lagi saudara. Ini luar biasa. Meskipun sifat dosa itu masih ada dalam diri kita, tapi dia tidak lagi berkuasa. Ini ciri orang yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itulah sebabnya kita harus memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari, agar kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, kita punya power untuk menolak dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ciri yang akan terlihat jelas dalam diri seseorang yang sudah dihidupkan. Dalam diri seseorang yang sudah mati dalam dosa, ciri ini harus jelas nampak. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah sungguh dosa
masih berkuasa atas diri saya, atau Tuhan yang berkuasa atas diri saya? Apakah dosa masih memperbudak hidup saya, atau Tuhan Yesus yang menjadi raja dalam hidup saya? Mari kita lihat kepada diri kita masing-masing. Kita bisa menilai diri kita satu persatu. Ya. Ada begitu banyak orang yang rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, tapi ciri ini tidak bisa, tidak harus nampak. Ini harus nampak. Ya. Saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, saudara rajin baca firman Tuhan, tapi saudara harus menampakkan ciri ini, ya, bahwa saya tidak lagi diperbudak oleh dosa. Dosa tidak lagi menjadi tuan saya. Yang kedua, apa ciri orang yang sudah dihidupkan oleh Allah? Menyerahkan anggota, ya, menyerahkan anggota tubuhnya kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Karena itu demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Menyerahkan tubuh seluruhnya, Bapak Ibu. Ya, seluruhnya. Kita perlu menyerahkannya tiap-tiap hari. Saudara, pembenaran itu satu kali untuk selamanya dikerjakan oleh Kristus. Tetapi pengudusan itu adalah satu proses. Satu proses yang berkepanjangan sampai akhir hidup kita. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap hari kita harus menyerahkan anggota tubuh kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anggota tubuh yang paling sering membuat saudara berdosa apa? Anggota tubuh bagian mana? Itu sebabnya Bapak Ibu, mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Anggota tubuh mana yang saya belum serahkan kepada Tuhan? Ya. Anggota tubuh mana yang saya belum serahkan kepada Tuhan? Mata saya kah? Apakah mata saya masih dikuasai oleh dosa? Apakah mata saya masih melihat hal-hal yang bersifat porno? Yang membuat saya jatuh ke dalam dosa. Apakah pikiran saya, apakah tangan saya ini sudah saya serahkan kepada Tuhan? Karena dikatakan seluruh anggota tubuh, seluruh tubuh. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita harus berperang terus-menerus melawan dan tidak membiarkan dosa kembali berkuasa dalam hidup kita. Ya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat yang ke-6. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita harus berjuang. Saya harus berjuang, dan saya harus berperang tiap hari. Saya harus waspada terus-menerus. Itulah perjuangan untuk kita hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, yang ketiga kita renungkan adalah bagaimana ciri orang yang sudah dihidupkan secara rohani. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, menghargai kasih karunia Tuhan. Menghargai kasih karunia Tuhan. Dikatakan di sini, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun
dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Pertanyaan ini dimunculkan oleh Paulus, ya, supaya orang jangan salah memahami apa yang disampaikan di dalam pasal 5 ayat yang ke-20b, di mana di sana dikatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini bisa menjadi dibuat orang menjadi salah paham, disalah mengerti, sehingga ada banyak orang berpikir, kalau saya semakin berbuat dosa, maka kasih karunia Allah itu semakin bertambah-tambah. Kasih karunia Allah itu semakin melimpah dalam hidup saya ketika saya semakin berbuat dosa. Itu salah, Bapak Ibu. Jika ada orang yang seperti ini, ia adalah orang yang belum mengalami sungguh-sungguh bahwa dia telah dihidupkan oleh Allah. Seorang yang sungguh-sungguh sudah mengalami, ciri orang yang sudah mengalami karya Tuhan ialah menghargai kasih karunia Tuhan. Dia harus sadar sungguh-sungguh bahwa kalau ia bisa mati terhadap dosa, bahwa ia bisa dibenarkan, kalau ia bisa diselamatkan, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Efesus 2 ayat 8-9. Itu bukan karena perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu, tapi semua hanya karena kasih karunia. Jadi orang yang menghargai kasih karunia Allah adalah orang yang sungguh-sungguh tidak lagi bermain-main dengan dosa. Saudara, tidak lagi bermain-main dengan dosa, tidak lagi tinggal di dalam dosa. Orang yang menghargai kasih karunia Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh memberi hidupnya untuk dipakai oleh Allah. Saudara, betapa mahalnya kasih karunia itu. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya. Karena itu mari hargai kasih karunia itu dengan sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena saudara tidak akan pernah dapat membalas kasih karunia Tuhan. Tidak akan pernah. Tetapi dengan kita memberi hidup dipakai oleh Allah, dengan kita tidak bermain-main dengan dosa, jangan sampai kita berpikir, nanti aku pasti diampuni. Kalau ada pikiran seperti ini, Bapak Ibu, saudara saat ini juga bertobat. Jangan anggap remeh itu dosa. Jangan anggap itu sesuatu yang murahan. Kasih karunia itu karena diberi dengan cuma-cuma. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang mahal. Karena itu hargai kasih karunia Tuhan dengan cara saudara tidak bermain-main dengan dosa. Saudara memberi hidup untuk dipakai oleh Allah. Di akhir dari khotbah ini, mari Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala sejenak. Kita introspeksi diri masing-masing. Sudahkah saya dihidupkan oleh kematian Kristus? Sudahkah saya mengalami kematian dan kebangkitan Kristus itu yang memberikan aku kehidupan yang baru? Kalau belum, Bapak Ibu, ini waktunya, ini saatnya. Jangan hanya kita datang untuk menerima perjamuan kudus hari ini, tetapi alami secara pribadi. Yang kedua, mari bertanya kepada diri sendiri, sudahkah saya mati bagi dosa?
Sudahkah saya mati bagi dosa? Karena kalau saudara sudah mati bagi dosa, maka dosa tidak lagi berkuasa atas hidup saudara, sekalipun sifat dosa itu ada dalam diri saudara. Dosa tidak lagi menjadi tuan bagi saudara. Dosa tidak lagi memperbudak saudara. Tetapi kalau saudara kalau saudara masih mati bagi masih hidup bagi dosa, maka saudara akan terus diperbudak. Saudara, ini saatnya saudara minta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, sudahkah saya hidup bagi Allah? Sudahkah saya serahkan hidup saya, anggota tubuh saya seutuhnya kepada Tuhan? Tidak ada satu bagian pun yang tidak saya serahkan. Mari saudara, responi firman Tuhan ini. Ini waktu yang terbaik buat kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami memuji Tuhan oleh karena kami tahu bahwa Engkau mengorbankan hidup-Mu supaya kami yang sungguh-sungguh mati secara rohani, kami dapat dihidupkan kembali. Tuhan, terima kasih karena Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang sanggup menghidupkan kami lewat kematian-Mu. Engkau yang sanggup, Tuhan Yesus. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Kalau hari ini kami boleh merayakan, mengingat kembali apa yang Yesus telah lakukan buat kami. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau rela memberikan hidup-Mu, memberikan nyawa-Mu karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah kami semua, supaya kami sungguh-sungguh mati terhadap dosa. Kami rindu Tuhan Yesus, supaya dosa tidak lagi menguasai diri kami. Dosa tidak lagi menjadi tuan. Dosa tidak lagi menjadi raja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Sekalipun sifat dosa itu masih ada dalam diri kami, tapi melalui pertolongan Roh Kudus, melalui hubungan yang intim dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk menolak semua perbuatan dosa itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena itu bantu kami memelihara hubungan dengan Tuhan. Tolong kami semua Bapa, supaya kami belajar terus menerus Tuhan Yesus untuk waspada, supaya kami tidak lengah Tuhan Yesus, supaya kami tidak lengah, dan kami mempergunakan seluruh tubuh kami menjadi senjata kebenaran. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Engkau melihat kami semua. Jika ada bagian-bagian tubuh kami yang belum kami serahkan, pagi ini Tuhan kami mau berdoa dalam nama Yesus. Kami mau serahkan seluruh tubuh kami tanpa kecuali. Secara total kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan sungguh-sungguh memakai itu menjadi senjata kebenaran. Kami bersyukur Kau berikan kasih karunia kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami untuk terus menghargai kasih karunia. Bapa yang baik, meteraikan firman Tuhan pagi ini buat kami semua. Meteraikan Tuhan Yesus, supaya kami pulang menjadi orang yang sudah dihidupkan oleh Allah melalui kematian Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat di tempat ini. Engkau memberkati Tuhan umat-Mu di tempat ini. Engkau menolong Tuhan Yesus, supaya semua umat-Mu betul-betul hidup di dalam takut akan Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan yang dalam kesulitan ekonomi. Engkau menolong mereka yang berada di dalam
penyakit. Engkau menolong mereka yang berjauhan dengan suami. Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau menolong anak-anak mereka semua, Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh berdoa supaya Engkau juga memberkati Ibu Pendeta dengan Pak Pendeta King. Engkau memberkati rumah tangga mereka, memberkati anak mereka. Engkau menolong Tuhan Yesus untuk dapat menggembalakan jemaat ini. Membantu mereka Tuhan Yesus bersama dengan semua majelis yang ada. Tuhan, campur tangan, buat mereka sehati, bergandengan tangan, dan buat Tuhan supaya jemaat ini makin kuat, makin tekun di dalam doa, makin tekun dalam belajar kebenaran firman Tuhan, dan makin tekun hidup dalam kekudusan dan kasih. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa kami saat ini, Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh menangisi bangsa kami. Mari Tuhan, Engkau turun tangan atas bangsa kami. Tuhan Yesus, pertama kami mau mengucap syukur karena kami tahu bahwa pandemi ini, Tuhan Yesus, sungguh menjadi satu alat di tangan-Mu. Doa kami Tuhan, saat ini begitu banyak keluarga-keluarga yang harus tinggal di rumah, yang pada waktu yang lalu Tuhan mereka jarang bertemu satu dengan yang lain oleh karena pekerjaan, oleh karena sibuk mencari uang dan usaha yang lain. Tetapi melalui peristiwa ini Bapak, kami rindu Tuhan tolong supaya ada lagi Tuhan Yesus pemulihan bagi keluarga-keluarga. Secara khusus Tuhan untuk rumah tangga Kristen, doa kami Tuhan tolong supaya kembali lagi ada mesbah bagi keluarga masing-masing. Doa kami Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan untuk melawat kami semua. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah kami, supaya Engkau memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan-keputusan, langkah-langkah yang konkret untuk mengatasi pandemi ini. Doa kami tolong supaya ada kerjasama dengan masyarakat, supaya masyarakat tidak menjadi masa bodoh, masyarakat tidak cuek, tapi sungguh-sungguh Tuhan dapat membantu untuk dapat sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan ini. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk para medis Tuhan yang ada di garis depan. Bapa di surga, kami berdoa, bantu mereka Tuhan, kasih mereka Tuhan Yesus daya tahan tubuh yang kuat. Tolong mereka Tuhan, terkadang setelah mereka kembali dari rumah sakit, mereka ingin memeluk keluarga mereka, tidak bisa. Tuhan, doa kami, kasih mereka sukacita, supaya mereka dapat menjalankan Tuhan tugas ini dengan sungguh, dengan hati yang tulus. Berkati, sekali lagi berikan daya tahan tubuh yang maksimal kepada mereka, supaya mereka tidak terserang virus ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sudah terjangkit virus ini. Ada yang betul-betul Tuhan Yesus, mereka sudah putus asa. Doa kami pakai Tuhan Yesus para medis, untuk lewat senyuman mereka, semangat hidup mereka dibangkitkan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin mengalami ini. Tuhan tolong kasihani mereka. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan tolong supaya mereka dapat melewati masa-masa ini. Tuhan, bangsa kami mengalami kesulitan juga dengan pandemi ini di bidang sosial, ekonomi secara khusus. Tuhan, kami berdoa, tolong Tuhan, karena tidak mungkin untuk melakukan lockdown. Tuhan Yesus, ada masyarakat, bahkan pada umumnya Tuhan, masyarakat di tengah-tengah bangsa kami adalah orang-orang yang sederhana, yang sehari mendapatkan upah, sehari itu juga habis untuk dimakan. Karena itu Bapak, kasihani kami. Kami berdoa supaya para petani masih bisa bekerja. Kami berdoa untuk sungguh-sungguh Tuhan, pabrik-pabrik yang memproduksi makanan masih bisa berlangsung. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, mari Tuhan kasihani bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Tapi kami juga berdoa untuk mereka yang selama ini begitu sombong, yang tidak mengakui ada Tuhan. Melalui peristiwa ini, mereka akan mengakui Engkau Tuhan. Mereka tahu bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara bumi ini. Ada yang sungguh-sungguh berkuasa, itulah Engkau. Karena itu doa kami,
Buat Tuhan orang-orang sombong akan bertekuk lutut saat ini lewat pandemi ini. Buat orang-orang kaya yang selama ini mengandalkan harta kekayaannya, melalui pandemi ini mereka berlutut mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa, ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa umat-Mu, ampuni Tuhan Yesus. Dan kami ingin Tuhan terus bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua anggota jemaat kami di tempat ini. Tolong lindungi Tuhan supaya terhindar dari virus. Semua hamba-hamba Tuhan di YPPI Batu juga, di YPP juga Tuhan Yesus yang ada, Tuhan Yesus di Tanjung Enim, yang ada juga Tuhan Yesus di Kalimantan, di Anjungan. Tuhan Engkau melindungi seluruh anggota persekutuan, majelis daerah, Tuhan Yesus, majelis pusat, majelis perwakilan. Tuhan Engkau melindungi semua anak-anak Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Mari Kau berkati kami. Mari Tuhan, biarlah Tuhan di hari kematian-Mu Tuhan Yesus, kami boleh lagi menikmati kekuatan yang luar biasa di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Dan apapun yang akan terjadi, kami percaya bahwa segala sesuatu Engkau izinkan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Engkau dengan tujuan yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan kepadamu. Kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan, dan kita mengangkat pujian Bila Topan Kras. Bila putus asa yang lebih lesu, dekat Tuhan satu-satu itulah. Kau percaya teguh oleh kasih-Nya, dekat Tuhan baik itulah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya, dekat Tuhan mari hitunglah. Kau percaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami bisa membawa persembahan kami yang berupa uang ini. Kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan ini, dan biarlah hanya dipakai untuk memuliakan nama Bapa dan untuk pelayanan khususnya di GPN Kasih di tempat ini. Dan terlebih lagi Bapa di surga, kami membawa seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa Engkau boleh pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus,
kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalannya. Ia yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Ia telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendaknya maka semuanya itu ada dan diciptakannya. Wahyu 4 ayat 11. Penetapan perjamuan kudus. Marilah kita mendengarkan secara saksama penetapan perjamuan kudus sebagai ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 sebagai berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Supaya kita dipelihara oleh roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, dan mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, oleh karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyerahkan seluruh kehidupan-Mu bagi kami, sehingga kami memperoleh hidup, dan memperolehnya hanya di dalam Engkau Bapa. Terima kasih untuk penebusan yang Engkau lakukan bagi kami, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan yang saat ini kami telah miliki. Dan pada hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapilah kami semua, berkatilah kami semua. Perjamuan yang kami lakukan bukan hanya sebagai rutinitas biasa, tetapi senantiasa mengingatkan kami bahwa ada yang telah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kami, dan mengingatkan kami untuk kami menyerahkan seluruh hidup kami diubahkan oleh Tuhan Yesus, dan senantiasa kami mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini mengingatkan kita akan darah Kristus yang ditumpahkan bagi kita untuk keampunan dosa kita. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ambillah. Ambillah.
Makanlah, ingatlah bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya dan mati karena dosa-dosamu. Cawan di tangan kanan kita. Minumlah, ingatlah bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan darahnya demi pengampunan dosa-dosamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang telah Engkau berikan bagi kami. Engkau telah mencurahkan darah-Mu untuk kami semua, sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan yang datangnya daripada Engkau. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, senantiasa memuliakan Engkau, senantiasa hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi pujian Ku heran juru selamatku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyerahkan persembahan ucapan syukur kita dan kehidupan kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan ucapan syukur. Karena jika kami bisa memberikan persembahan ini, kami tahu semuanya karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Bapa. Bahkan terlebih lagi pada hari ini kami telah melaksanakan perjamuan kudus, senantiasa mengingatkan kami untuk kami senantiasa berserah kepada Tuhan dan senantiasa mau dimakan oleh Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami kepada Bapa. Karena kami tahu seminggu yang telah berlalu Engkau Allah telah memberkati kami. Engkau telah menolong kami melewati hari-hari kami bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang Engkau berikan kepada kami yang mengasihi Engkau. Dan juga kami tahu dan kami meyakini minggu ke depan ini Engkau Allah juga yang akan menolong kami melewatinya. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Bapa. Dan kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami, oleh karena virus yang mewabah, anak-anak kami harus di rumah. Mereka juga harus belajar.
Tapi kami berdoa dalam nama Yesus, mari berikan hikmat, mari berikan kepandaian dan daya ingat yang kuat, sehingga anak-anak kami walaupun belajar mandiri terus dimampukan oleh Allah, dan apa yang mereka rindukan, apa yang mereka cita-citakan, semuanya tercapai oleh karena berkat dan anugerah Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga untuk seluruh saudara-saudara kami, baik yang ada bersama dengan kami dan juga yang jauh dari kami oleh karena pekerjaan. Engkau Allah juga menolong dan memberkati, pimpin dan sertai mereka, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Engkau dan mempersatukan Engkau dalam kehidupan mereka. Dan di dalam semua kehidupan kami, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Juga Engkau memberkati Bapa kami yang masih dalam pekerjaan, kami yang harus keluar rumah setiap hari. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semua. Mampukan kami, kuatkan badan kami, sehingga kami juga mampu untuk melawan semua virus atau bakteri yang ada di luar sana. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan juga untuk pelayanan kami, khususnya untuk pelayanan sinode yang ada di Tanjung Enim. Kami tidak jemu-jemunya membawa kepada Engkau. Mari Tuhan sertai, pimpin mereka, berikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka senantiasa memberikan keputusan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa, khususnya membawa hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan yang ada di jajaran GPIN, untuk senantiasa memiliki hati yang penuh dengan kerendahan. Berkatilah ketua sinode kami, Pak Pendeta Eli, sekretaris kami, Bapak Marwar Sringoringo, dan juga bendahara kami, Pak Mulala Lauli. Dan biarlah mereka senantiasa mengutamakan Tuhan dan hikmat Tuhan di dalam setiap pelayanan mereka. Dan terlebih lagi Bapa di surga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, di mana kami ada sampai pada saat ini, dan juga kondisi yang ada Bapa, ada virus yang mewabah, sehingga tidak memungkinkan kami untuk bersama, dan kami harus ada di rumah, sehingga terputusnya rantai virus yang ada. Mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua Bapa, dalam meresponi apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, sehingga negara kami cepat dipulihkan dari wabah yang ada, dan kami semua yang ada di dalamnya mendapatkan kebebasan untuk beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Dipersilakan yang bertugas. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Saudara yang telah memberikan persembahan persepuluhan, persembahan kasihnya, baik melalui rekening gereja ataupun diserahkan langsung kepada bendahara. Dan kami terus menunggu bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mungkin masih belum memberikan persepuluhan dan persembahan kasih, bisa diberikan secara langsung kepada bendahara, juga melalui rekening gereja. Dan untuk kegiatan pelayanan pada minggu ini belum ada, sehingga untuk kebaktian Paskah pada tanggal 12 April pun masih dilakukan secara online. Bapak Ibu bisa melihatnya nanti di grup gereja. Kemudian kami terus memohon dukungan dari Bapak Ibu dan Saudara untuk kita bersama-sama berdoa bagi bangsa dan negeri kita, sehingga kita dapat melewati pandemi COVID-19 ini dengan baik. Demikian warta jemaat kita untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita mengangkat pujian Kuperlukan Juru Selamat. Kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, kehidupan pekerjaan dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Peliharalah dengan baik dan jadilah berkat di tengah semua orang, baik yang sudah percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.